Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wiki Andriano dari Perguruan Tinggi Universitas Sulawesi Barat, program studi agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu kemitraan dan pola-pola kemitraan beserta kelebihan dan kelemahannya masing-masing, dan contoh usaha kemitraan di Indonesia. Kemitraan adalah suatu jenis bisnis yang terdapat suatu perjanjian formal antara dua orang atau lebih yang berisi kesepakatan untuk menjadi rekan pemilik. Artinya, pihak-pihak yang menjadi rekan pemilik saling melakukan pendistribusian tanggung jawab untuk bisa menjalankan organisasi dan berbagi pendapatan ataupun kerugian yang terjadi dalam bisnis tersebut. Berikut ada beberapa pola kemitraan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pola kemitraan inti plasma. Pola inti plasma adalah pola kemitraan yang dilakukan antara perusahaan dengan petani atau kelompok tani. Perusahaan inti akan menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung dan mengolah, serta memasarkan hasil produksi. Sementara itu, kelompok mitra bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Adapun kelebihan dan kelemahan dari inti plasma. Kelebihannya yaitu tercipta saling ketergantungan dan saling memperoleh keuntungan, serta tercipta peningkatan usaha dan dapat mendorong perkembangan ekonomi. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama, pihak plasma masih kurang memahami hak dan kewajibannya. Yang kedua, komitmen perusahaan inti masih lemah dalam memenuhi fungsi dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang diharapkan plasma. Yang ketiga, belum ada kontrak kemitraan yang menjamin hak dan kewajiban komoditas plasma, sehingga terkadang perusahaan inti mempermainkan harga komoditas plasma. Yang kedua, ada pola kemitraan subkontrak. Pola kemitraan subkontrak adalah pola kemitraan yang dilakukan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha. Kelompok mitra usaha ini biasanya kelompok yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Adapun kelebihan dan kelemahan dari pola subkontrak, yaitu kelebihannya, pola subkontrak ditandai dengan adanya kesepakatan tentang kontrak bersama yang mencakup volume, harga, mutu, dan waktu. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama, hubungan subkontrak yang terjalin semakin lama semakin mengisolasi produsen kecil dan mengarah ke monopoli atau monopsoni, terutama dalam penyediaan bahan baku serta dalam hal pemasaran. Yang kedua, berkurangnya nilai-nilai kemitraan kedua belah pihak. Yang ketiga, kontrol kualitas produk ketat tapi tidak diimbangi dengan sistem pembayaran yang tepat. Yang ketiga, ada pola kemitraan dagang umum. Pola kemitraan dagang umum adalah pola kemitraan yang dilakukan antara pihak pemasaran dengan kelompok usaha pemasok komoditas yang diperlukan oleh pihak pemasaran tersebut. Adapun kelebihannya, yaitu kelompok mitra atau koperasi tani berperan sebagai pemasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra. Dan kelemahannya yang pertama itu, dalam praktiknya harga dan volume produknya sering ditentukan sepihak oleh pengusaha mitra sehingga merugikan pihak kelompok mitra. Yang kedua, sistem perdagangan seringkali ditemukan berubah menjadi bentuk konsinyasi atau sistem transaksi penjualan yang dilakukan dengan perjanjian oleh kedua belah pihak. Yang keempat, ada pola kemitraan keagenan, yaitu pola kemitraan yang dilakukan antara perusahaan mitra dengan pengusaha kecil. Pihak perusahaan mitra memberikan hak khusus kepada pengusaha kecil untuk memasarkan barang atau jasa perusahaan yang dipasok oleh perusahaan mitra. Adapun kelebihannya yaitu
pola ini memungkinkan dilaksanakan oleh para pengusaha kecil yang kurang kuat modalnya karena biasanya menggunakan sistem mirip konsinyasi. Adapun kelemahannya yaitu usaha kecil mitra menetapkan harga produk secara sepihak. Yang kedua, usaha kecil sering memasarkan produk dari beberapa mitra usaha saja. Yang kelima, ada pola kerjasama operasional agribisnis atau KOA, yaitu pola hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dan perusahaan mitra. Kelompok mitra menyediakan biaya, modal, manajemen, dan pengadaan sarana produksi untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditas pertanian. Adapun kelebihannya yaitu pola ini banyak ditemukan pada masyarakat pedesaan antara usaha kecil di desa dengan usaha rumah tangga dalam bentuk bagi hasil. Dan kelemahannya yaitu pengambilan untung oleh perusahaan mitra yang menangani aspek pemasaran dan pengolahan produk terlalu besar. Yang kedua, perusahaan mitra cenderung monopsoni. Dan berikut, belum ada pihak ketiga yang berperan efektif dalam memecahkan permasalahan di atas. Berikut ada contoh usaha kemitraan yang ada di Indonesia, yaitu Pertamina, perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Ini mengadakan program pendanaan usaha mikro kecil yang ditunjukkan untuk memaksimalkan usaha kecil masyarakat dalam bentuk mitra pembinaan, pendampingan, pelatihan, dan mempublikasikan produk. Tujuan dari program kemitraan ini adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar perusahaan melalui kreativitas yang dimiliki, serta membangun kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan nasional. Demikianlah sedikit pembahasan tentang kemitraan dan pola-pola kemitraan beserta kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan contoh kemitraan yang ada di sekitar kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.